Halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Kita mulai semenit lagi ya. Sambil aku siapin buat link pretestnya, teman-teman. Tunggu ya, bentar, bentar, bentar. Oke, udah 4 lebih 5 menit. Teman-teman boleh standby di grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Udah aku kirim soal dan juga linknya, teman-teman. Nah, kita di minggu ini kita akan masuk materi baru teman-teman, yaitu tentang penggunaan tanda baca itu. Jadi salah satu EYD yang kemarin kita udah belajar tentang penulisan kata, sekarang kita penggunaan tanda baca gitu ya. Tapi aku mau tahu dulu sejauh mana pemahaman teman-teman tentang penggunaan tanda baca. Silahkan dengan mengerjakan pretestnya ya teman-teman. Pretestnya ada 20 soal seperti biasa. Aku set waktunya 30 menit. Aku share ya buat timernya. Nanti buat teman-teman yang sudah yang bergabung baru bergabung gitu ya, timernya nggak ada penambahan gitu. Terus kalau ada pertanyaan boleh banget di DM aja ya teman-teman di DM Zoom. Oke, sip sip sip. Ini udah kelihatan lah ya. Oke, sekarang aku mulai waktunya. Silakan dikerjakan teman-teman sesuai dengan waktu yang aku berikan. Silakan.
Oke, ada yang masih ngerjain. Kalian izin ke kamar mandi dulu ya, teman-teman. Oke, aku udah kembali. Kita review dulu ya, teman-teman ya. Nah, nih teman-teman, ini udah pernah kita buka ya di pertemuan pertama. Jadi, untuk bahasa Indonesia, senjatanya tuh ada dua teman-teman. Yang pertama EYD, yang kedua KBBI gitu ya. Nah, kalau KBBI itu lebih ke ngecekin penulisannya baku atau enggak gitu. Tapi kalau EYD itu berkaitan sama tata bahasa yang lain gitu ya. Seharusnya itu penulisannya kayak gimana, itu aturan-aturan penulisannya ada di EYD. Dan EYD yang sekarang ini kita pakai yaitu edisi ke-5 gitu ya. Nah, di EYD ini mengatur tentang apa? Nih, ada 4 aturan ya, teman-teman ya. Yang pertama penggunaan huruf. Jadi huruf ini berkaitan sama dia itu kapital atau enggak, dia itu harus ditulis miring atau enggak, atau bahkan dicetak tebal, kayak gitu. Itu gambaran tentang penggunaan huruf. Yang kedua tentang penulisan kata. Jadi penulisan kata ini disambung atau dipisah, terus gimana bentuk bakunya, kayak gitu-gitu. Yang kemarin kita udah pelajarin gitu ya, 3 pekan yang lalu gitu. Terus sekarang kita masuk di topik yang baru, teman-teman, ejaan tentang penggunaan tanda baca gitu. Nah, nanti tanda baca minggu ini dan minggu depan aja gitu ya. Kenapa nggak sepanjang di penulisan kata? Karena penulisan kata itu banyak banget yang keluar di UTBK gitu ya, teman-teman. Oke, nah rangkumannya aku tulis di sini. Nanti aku bagiin juga ya, teman-teman, materinya. Tanda baca yang keluar di dalam UTBK itu nggak semuanya keluar, teman-teman. Jadi aku kasih apa ya, apa ini namanya, aku kasih insight ya, teman-teman. Tanda baca yang nanti keluar di UTBK itu nggak semuanya. Nah, berdasarkan 5 tahun terakhir, tanda titik ini yang sering muncul, teman-teman. Tanda titik, tanda koma, terus apa lagi? Tanda titik koma juga muncul, teman-teman. Titik koma nanti fungsinya buat apa? Nanti kita baca. Tanda titik dua juga muncul, tanda hubung muncul, tanda pisah.
Nah, ini ya, tanda hubung sama tanda pisah itu beda. Kalau tanda hubung itu lebih kecil, nanti ini fungsinya apa aja ada di sini. Terus tanda pisah itu yang lebih panjang gitu. Tanda tanya ini nggak banyak keluar, tanda seru enggak, tanda elipsis, elipsis itu titik-titik-titik ya, itu enggak, paling cuma muncul di bagian yang rumpang gitu, tapi nggak berkaitan sama soal gitu nggak. Lanjut tanda petik. Nah, ini biasanya kita sering salah nyebut nih tanda petik dua, padahal yang dimaksud tanda petik ya petiknya ada dua nih, gitu. Nah, beda lagi sama tanda petik tunggal. Kalau petik tunggal, nah tiknya kan cuma satu ya, gitu. Ini muncul juga teman-teman. Tanda kurung nggak muncul, tanda kurung siku nggak muncul, garis miring enggak, apostrof enggak juga. Nah, tuh yang aku tandain dia muncul di UTBK. Ya, persentasenya antara yang muncul sama yang nggak muncul itu tetap banyakan yang muncul gitu ya. Ya udah nggak usah sedih. Yang penting kita kuasain konsepnya gitu ya. Oke, dari yang pertama tanda titik. Nah, tanda titik ini gunanya untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Jadi kalau ada kalimat pasti itu diakhiri dengan titik gitu ya. Kalau nggak diakhiri titik ya berarti dia bukan kalimat gitu. Nah, contohnya ini nih. Kondisi kebahasaan di Indonesia ini kan kalimat ya teman-teman. Di titiknya ada di sini. Terus contoh yang kedua, titiknya mengakhiri gitu ya. Yang pertama ya. Akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik ini dipakai buat perincian. Nah, ini nggak banyak keluar ya, skip aja. Perincian tuh maksudnya kayak satu titik gitu ya, buat nomor nih, kayak gini nih contohnya. A titik gitu ya. Kalau ini teman-teman kan pasti udah paham ya, harus ada titiknya gitu. Lanjut, memisahkan angka jam, menit, detik. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Memisahkan angka jam, menit, dan detik. Biasanya berkaitan sama jam, durasi gitu ya. Pukul 10.00. Nah, pukul 10.520 detik. Ia menghabiskan 1 jam 15 menit 20 detik. Maksudnya kayak gitu. Ya, berarti dia bisa jam berapa atau pukul berapa sama durasinya gitu. Terus yang terakhir, memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Ya, pokoknya kalau ada 03 harus ada titiknya. 3 lagi kasih titik. 3 lagi dari kasih titik. Dan ngitungnya 1 2 3 kan dari belakang gitu ya. Kalau ini aku tahu banget teman-teman udah paham gitu ya. 13.000 pulau ya, 13.000 pulau di sini ribuan kan ya teman-teman, 1 2 3 terus ada titiknya. Nah, ada juga teman-teman dia itu bilangan tapi nggak pakai titik. Kalau kita perhatiin di sini, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Berarti kan ini menyatakan jumlah kan? Menyatakan jumlah. Terus yang kedua contohnya, anggaran lembaga itu mencapai, waduh ini nolnya berapa nih? Nolnya ada 9 berarti miliar ya. 225 miliar gitu. Ya kan? Nah, ini kan menyatakan jumlah juga, teman-teman. Nah, kalau ada 5 digit nih misalkan, atau 4 digit deh biar gampang. Tapi dia itu nggak menunjukkan jumlah, gimana dong penulisannya? Kalau nggak menunjukkan jumlah, nggak usah dikasih titik. Contohnya kayak gimana kan Dian? Coba aku tulis ya di sini. Alesa, bentar. Biru sih. Oh ya udah. Alesa membaca halaman 4.000 pada buku itu. Nah, ini kan cuma mengadres doang ya, teman-teman ya.
cuma nyebutin aja, cuma mention di halaman berapa. Bukan menunjukkan kalau Alesa itu membaca 4.000 halaman gitu, enggak. Alesya membaca halaman 4.000. Ya cuma dibaca satu halaman itu aja. Halaman kebetulan halamannya 4.000. Nah, kalau kayak gini nggak menunjukkan jumlah, nggak usah ada titiknya gitu. Nah, jadi beda ya teman-teman, yang ada titiknya yang menyatakan bilangan ribuan atau kelipatannya itu harus ada titiknya. Kalau nggak menyatakan jumlah nggak usah dikasih titik gitu ya. Oke, titik clear. Jadi yang perlu kita ingat ada 3 ya teman-teman. Buat mengakhiri kalimat, buat memisahkan jam maupun durasi dengan menit dan detiknya. Yang ketiga itu buat memisahkan ribuan yang menunjukkan jumlah, gitu ya, ribuan dan kelipatannya. Dah, tuh tanda titik. Yang kedua kita punya tanda koma, teman-teman. Tanda koma ini banyak banget soalnya yang muncul di UTBK, gitu. Nah, tanda koma ini buat apa? Nah, kita lihat tuh. Banyak banget ya aturannya ya. Yaudah nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Memisahkan unsur-unsur dalam perincian ya. Unsur-unsur dalam perincian. Kita highlight perinciannya aja. Perincian. Perincian itu ya berarti dirinci gitu. Nanti kalau kalian ngomong perincian berarti sifatnya itu merinci. Contohnya perincian itu kayak gini nih. Ibu memasak nasi, sayur bayam dan ayam goreng, ya kan? Dia itu dirinci gitu, teman-teman. Nah, kalau penulisan perinciannya cuma ada 2 dan membutuhkan konjungsi dan, nggak usah pakai koma. Tapi kalau lebih dari 2, di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti sebelum kata dan, sebelum konjungsi dan, harus banget pakai koma, gitu ya. Terus, kalau perincian dia modelnya ke bawah gimana? Perincian model ke bawah ini juga diperbolehkan ya, teman-teman ya. Nih, fotokopi KTP, fotokopi BPJS Kesehatan, dan fotokopi BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lupa ada titiknya, karena pada dasarnya ini adalah satu kesatuan kalimat, gitu ya. Harus diakhiri sama titik. Nah, itu teman-teman. Ini perinciannya juga lebih dari 2 ya, teman-teman. Jadi di sini wajib banget ada dan sebelum dan ada komanya, gitu. Kalau selama ini teman-teman melihat perinciannya ada lebih dari 2 dan sebelum dan nggak ada komanya, nah itu adalah contoh penggunaan tata bahasa yang salah, teman-teman. Jadi wajib banget ada komanya kalau perinciannya ada lebih dari 2 gitu. Terus yang kedua, koma ini dipakai buat apa? Digunakan setelah kata penghubung dalam kalimat majemuk pertentangan. Nah, gampangnya gini aja teman-teman buat mengingat. Digunakan setelah kata penghubung. Kata penghubung itu nama lainnya adalah konjungsi, sama aja ya. Konjungsi gitu. Ini bukan milik saya, melainkan sebelumnya ada komanya, teman-teman. Adiknya sedang berenang, sedangkan, nah ini kan konjungsi ya, teman-teman ya. Melainkan, sedangkan itu konjungsi. Ayah ingin membeli mobil baru, tetapi itu harus ada komanya. Oke. Terus yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, ini teman-teman nggak usah fokus sama aturannya, teman-teman. Nggak usah terfokus pada kata-kata aturannya. Yang penting adalah teman-teman itu ingat-ingat contohnya, gitu ya. Contohnya aja yang diingat-ingat ya. Kalau buat ini yang sebelah kiri ini nggak hafal nggak apa-apa, nggak hafal kata-kata aturannya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Dan cara yang paling gampang buat memahami konsepnya itu teman-teman harus hafal sama contohnya, gitu ya.
Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, ini konsep anak kalimat, induk kalimat nanti kita bahas lain waktu aja ya. Tapi contohnya gimana? Kita lihat dulu. Karena memperoleh penghargaan, ia dipuji banyak orang. Nah, ini kan dia anak kalimat ya. Anak kalimat itu bukan inti yang disampaikan dalam kalimat ini. Nah, kalau kita baca kalimatnya lagi dan kita diminta untuk menceritakan inti kalimatnya apa sih, ya kan? Inti kalimat itu selalu SP gitu ya. Inti kalimat, kok jelek tulisannya? Coba lagi. Inti kalimat, teman-teman. Inti kalimat itu selalu SP. Ya, minimal inti kalimat itu SP. Kita lihat, ia dipuji banyak orang. Subjeknya adalah ia, karena dia udah jelas-jelas orang ya. Udah jelas-jelas kategorinya nomina. Dipuji itu kan aktivitas. Jadi kalau menunjukkan aktivitas atau kata sifat gitu, itu pasti predikat ya. SP ininya nih, ia dipuji ya. Karena memperoleh penghargaan ini sebagai anak kalimatnya. Ini bukan inti kalimatnya, teman-teman. Ya, jadi anak kalimatnya karena memperoleh penghargaan dan di belakangnya ini adalah induk kalimat. Ia dipuji banyak orang. Gitu. Jika diundang, saya akan datang. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibalik, teman-teman ya. Saya akan datang jika diundang. Nah, buat gampangnya gini aja teman-teman. Semua keterangan, baik itu bentuknya anak kalimat, kemudian keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana, harus banget ada komanya. Boleh ditulis di awal kalimat, tapi harus banget diakhirin dengan koma sebelum nulis subjek, predikat, dan seterusnya. Gitu. Konsepnya itu teman-teman. Pokoknya kalau ada keterangan di awal kalimat harus banget ada komanya. Gitu. Saya akan datang jika diundang. Kalau ini kita balik teman-teman. Kalau ini di sini ya. Ini kan nanti akan jadi keterangan, gitu kan? Akan jadi keterangan. Nah, kalau berhubung keterangannya ini ada di depan, harus banget ada komanya. Oke, lanjut. Digunakan setelah kata penghubung antar kalimat. Nah, kata penghubung antar kalimat nih, kita pahami dulu kata penghubung. Kata penghubung itu konjungsi ya. Sama aja. Kata penghubung antar kalimat. Nah, kita lihat di sini. Ini kalimatnya ada dua, teman-teman. Satu, dua. Yang kedua, satu, dua. Nah, kata penghubung antar kalimat berarti dia itu harus banget menghubungkan antara dua kalimat. Nah, berarti konjungsinya yang mana? Atau kata hubungnya yang mana? Yang oleh karena itu sama jadi. Pokoknya semua kata penghubung yang letaknya ada di depan itu harus banget ada komanya. Selain oleh karena itu banyak banget teman-teman. Ada oleh karena itu, ada jadi, meskipun demikian, akan tetapi, apalagi ya, dengan demikian banyak banget. Ya, nanti teman-teman setelah kita berlatih gitu ya, nanti teman-teman akan banyak nemuin contoh-contohnya. Gitu. Lanjut, tanda koma buat apa aja selanjutnya? Digunakan sebelum atau sesudah kata seru dan kata sapaan ya. Contohnya, oh begitu rupanya. Nah, kalau oh ini merupakan kata seru. Wah, ini kata seru. Nih, dilihat dulu contohnya teman-teman. Oh, koma. Wah, koma gitu ya. Hati-hati di jalan ya, Kak. Nah, ini kenapa kok ada komanya sebelumnya? Karena ini adalah kata apa ini? Hati-hati di jalan ya. Seru ya, kata seru. Nah, terus kata sapaannya Kak. Kata sapaannya coba kita pakai warna lain.
Nah, sorry, bukan. Ini kata sapaan juga, deh. Nah, kalau kata sapaan itu di sebelumnya, aku tulis konklusinya ya, teman-teman. Kalau sebelum itu sapaan, kalau ditulis sesudah itu seru. Gitu. Oke. Di bawahnya kita lihat lagi, teman-teman. Memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat lain. Nah, nih. Ini ada kalimat langsung, teman-teman. Kalimat langsung itu berarti kalimat yang diucapkan secara langsung. Ya. Kata nenek, koma, petikan langsungnya yang mana? Itu berbahaya. Nih, harus diapit oleh tanda petik. Ayo, ingat-ingat ini tanda petik, teman-teman, bukan petik 2. Cukup mengatakan tanda petik aja, gitu ya. Yang kedua, lebih baik nikmati pahitnya belajar daripada pahitnya ketidaktahuan. Koma, terus petik dulu kata guruku. Gitu, teman-teman. Oh ya, ini ada yang salah nih, teman-teman. Ini harusnya I-nya kapital. Ya. Pokoknya kalau dia diucapkan baru sekali, dia itu harus kapital gitu. Biasanya kan ada dilanjutkan kayak, ada lanjutannya ya, teman-teman ya. Kalau lanjutannya itu nggak usah kapital lagi. Cukup kapital itu di awal dia ngomong gitu. Meskipun di sini udah ada kapital, ini harus banget juga kapital, teman-teman. Gitu. Kalau yang ini dia di awal udah kapital ya. Udah bener nih. Sip. Lanjut, digunakan di antara nama dan alamat. Nah, pokoknya kalau ada nama, terus alamat, ini kaitannya dengan surat menyurat ya. Nah, ini namanya. Terus ini koma. Nah, komanya ini buat apa? Buat memisahkan antara alamat dan namanya yang udah disebutin sebelumnya. Terus di sini kok ada nama lagi gitu ya. Untuk memisahkan, nih, apa ini namanya ya? Area yang lebih besar lagi gitu ya. Jalan bla bla bla. Jalan bla 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 ini ada di mana? Oh, area yang lebih besar blah blah. Area yang lebih besar lagi ada kelurahan gitu ya. Kelurahan Sukamaju, koma, terus area yang lebih besar lagi ada kecamatan, koma lagi Kota Depok. Nah, kalau di koma lagi juga bisa, teman-teman. Di atasnya kota ada apa dong? Provinsi gitu. Sampai dirinci Indonesia itu juga nggak apa-apa. Bisa aja gitu ya. Contoh yang lain, Medan, 10 April 2022. Nah, ini ada komanya, teman-teman. Jadi kalau apa ini namanya penulisan yang ditulis itu antara kiri dan kanan adalah komponen yang berbeda, itu harus banget pakai koma. Nah, contoh yang lain, ini semuanya area, teman-teman. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Gitu. Jadi penulisan daerah, penulisan alamat itu ada 2 opsi, teman-teman. Boleh banget ditulis kelurahannya, Kelurahan Sukamaju, kecamatan, terus kota gitu. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nih, ini opsional ya, teman-teman ya. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau pakai juga akan lebih lengkap gitu. Tapi bener semuanya, teman-teman. Nah, contohnya kan ada di pointer yang ketiga ini. Gitu, dia kan nggak pakai nama provinsi, nama kota gitu ya. Lanjut. Digunakan sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penanda tangan surat. Nah, contohnya seperti apa? Dengan hormat, koma. Hormat saya, koma.
Kepala Sekolah SMA Tunas Bangsa, siapa namanya? Ada di bawah. DRS Agung Setiaji, gitu ya. Terus di sini kok ada ada koma lagi untuk memisahkan antara nama dengan gelar yang ada di belakang. Nah, kok gelar yang di depan nggak ada komanya? Tidak. Gelar yang di depan nama itu diakhiri pakai titik aja. Ya. Gelar yang ada di depan itu contohnya ada dokter, ada doktor, ada DRS, ada apalagi teman-teman? Ada haji, ada hajah gitu ya. Ada insinyur, ya kan? Banyak ternyata. Kalau yang di belakang harus banget dipisahin koma gitu ya. Setelah nama, koma dulu baru gelar yang ada di belakang. Nah, kalau gelarnya lebih dari satu, gimana penulisannya? Kayak di bawahnya ini ya, teman-teman. SE, MPP gitu. Ini kan gelarnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Ya, dipisahin sama koma. Tapi kalau nulis gelar kayak gini, meskipun perinciannya, meskipun gelarnya dirinci gitu ya, nggak usah pakai dan lagi gitu ya. Jadi lucu gitu. Seperti itu. Nah, ini sekalian aku jelasin untuk memisahkan nama dan gelar. Aina Mulyana, kalau dia punya satu gelar aja, seperti ini penulisannya teman-teman. Nama dulu, koma, terus gelar yang ada di belakang. Nah, ini perhatiin teman-teman. Penulisan gelar itu setelah M, titik, itu nggak ada spasinya. Nyambung seperti ini teman-teman. Bukan typo enggak ya teman-teman. Ini memang aturannya seperti ini, nggak ada spasinya. Terus PD. Nah ya, PD ini mengacu pada satu kata yaitu pendidikan. Pendidikan disingkat PD. P-nya aja berarti yang kapital, D-nya kecil. Terus titik, jangan lupa. Lanjut haji, titik. Nggak usah ada komanya ya, karena dia apa ini namanya? Gelar yang ada di depan. Terus ini nama lengkapnya. Ini gelar 1, gelar 2, gelar 3, dan masing-masing gelar itu dipisahkan oleh koma. Gitu. Lanjut, digunakan sebelum desimal atau antara rupiah dan sen. Nih, desimal 0,52. Nah, ini penulisan rupiah, teman-teman. Koma 00. Kenapa 00 masih dipakai? Karena ini menunjukkan sen. Gitu ya. Lanjut, digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Nah, kalau yang kemarin udah pernah aku sebut aposisi, teman-teman. Aposisi itu adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk siapa? Biasanya untuk subjek atau objek, teman-teman. Kita lihat contohnya, semua karyawan, baik laki-laki maupun perempuan, nah ini aposisi teman-teman, dia diapit sama koma. Nah, berarti kata-kata baik laki-laki maupun perempuan itu merupakan keterangan tambahan dari subjek semua karyawan. Gitu. Dia kan masih merujuk pada satu subjek gitu ya, pada satu orang. Kalau masih merujuk pada satu orang berarti jelas, apalagi diapit sama koma gitu ya. Jelas itu adalah aposisi. Nah, yang terakhir aturannya untuk apa? Koma ini juga dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, ini sama banget kayak yang di atas, teman-teman, ya. Konsepnya sama. Kalau yang di atas itu keterangan yang merupakan anak kalimat. Nah, kalau keterangan yang lain, contohnya seperti ini, teman-teman. Dalam rapat itu, koma, kalau dalam rapat itu dia keterangan apa, teman-teman? Keterangan tempat. Tempat ya. Dalam rapat itu lagi, gitu. Sama nih keterangannya. Oke, sip.
Itu titik dan koma, selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, buat kali ini nanti kita akan review sampai C aja ya teman-teman. Buat minggu depan kita akan lanjutin aturan-aturan penggunaan tanda baca yang lainnya. Gitu. Yuk, tanda titik koma ini buat apa? Nah, kalau yang teman-teman selama ini masih belum tahu, udah ada, udah pernah lihat gitu ya tanda titik koma, tapi masih belum aware dengan penggunaannya, belum sadar penggunaannya di mana, kita lihat. Nah, jadi titik koma ini kurang lebih ada 4 gitu ya aturannya yang ada di EYD. Yang pertama digunakan sebagai pengganti kata hubung atau konjungsi dalam majemuk setara. Apa yang bisa digantikan? Contohnya ini teman-teman. Nah ini nih. Kalau yang sebelumnya belum pernah tahu, oh iya ya, oh bisa ya buat pengganti kata hubung atau konjungsi. Nah coba kita lihat. Adiknya sedang berenang, kakaknya sedang bermain game. Game itu game, teman-teman. Jadi ini udah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi game, GIM. Nah, titik koma ini menggantikan apa, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Adiknya sedang berenang. Bla bla bla, kakaknya sedang bermain game. Sedangkan ya, sedang kan. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Kalau aku lebih enak, lebih nyaman pakai sedangkan, apakah masih perlu lagi titik koma? Jawabannya enggak, teman-teman. Kalau dia pakai sedangkan, harus banget sebelumnya ada koma. Tapi kalau enggak ada sedangkan, enggak boleh hanya koma aja. Harus ada titik koma gitu. Jadi ini opsional teman-teman. Ditulis koma sedangkan boleh dan benar, ditulis titik koma aja tanpa nulis sedangkan juga benar gitu ya. Asal apa teman-teman? Asalkan kelompok kata yang dipisahin itu adalah kalimat majemuk setara. Majemuk setara itu kayak gimana? Bentar teman-teman, ada paket. Punten-punten. Oke, aku kembali. Terus yang kedua, teman-teman. Di sini ada gitar dipetik, seruling ditiup, angklung digoyang. Nah, jadi majemuk setara itu eh, bisa 2, bisa 3 gitu ya dalam satu kalimat yang panjang gitu, dalam satu kalimat majemuk. Nah, kita ke kalimat majemuk setara dulu, teman-teman. Kalimat majemuk setara ini berarti dia sama gitu, posisinya sama. Bukan kalimatnya atau maknanya yang sama ya, enggak, tapi posisinya sama gitu ya. Kayak kita nih sesama manusia gitu ya. Kalau kita kalimat, kita udah kalimat majemuk setara gitu ya. Gitu. Terus contoh yang lainnya gini 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 teman-teman. Majemuk setara berarti masing-masing apa ini namanya? Klausa. Nah, masing-masing klausa ini punya subjek sama predikat sendiri. Begitu juga dengan klausa yang kedua. Ini ada subjek, ada predikatnya sendiri. Kita buktiin ya. Adiknya sedang berenang. Nah, subjeknya apa? Adiknya, ya kan? Predikatnya adalah sedang berenang. Terus bukan frasa. Klausa yang kedua apa? Subjeknya. Subjeknya adalah kakaknya. Predikatnya sedang bermain game. Predikatnya cuma sedang bermain aja ya. Game itu objeknya. Gitu. Nah, ini masing-masing punya subjek sendiri, punya predikat sendiri gitu ya. Tapi dijadikan dalam satu kalimat. Nah, ini namanya adalah kalimat majemuk setara.
Nah, mungkin teman-teman juga ingat gitu ya, keinget juga dengan kalimat majemuk yang lainnya, yaitu kalimat majemuk apa teman-teman? Ada yang tahu? Ntar cek dulu. Yang tahu boleh dong raise hand. Raffi tahu nggak ya ada kalimat majemuk setara sama temennya itu namanya kalimat majemuk apa ya? Kalimat majemuk apa Raf? Betul, ada yang jawab di DM. Betul-betul kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara ini tidak sama dengan, bentar, aku tulis di sini. Majemuk bertingkat. Kalau majemuk bertingkat, berarti dia nggak sama nih, nggak setara. Ya kan? Kalau kita ngomongin tingkat, berarti dia bertingkat, ada tingkatannya gitu, teman-teman. Jadi ini namanya induk kalimat, kemudian di bawahnya ini adalah anak kalimat. Gitu. Tapi kalau di majemuk setara, itu istilahnya adalah klausa 1 sama klausa 2. Nggak ada induk kalimat, anak kalimat, nggak ada. Gitu ya. Atau nama lainnya, induk kalimat atau klausa atasan. Kalau anak kalimat, nama lainnya adalah klausa bawahan gitu ya. Atasan bawahan, ingat aja baju gitu ya. Oke, kalimat majemuk bertingkat berarti salah satu klausanya dia merupakan penjelas dari klausa yang lain. Gitu. Pokoknya kalau saling menjelaskan itu adalah majemuk bertingkat. Kalau nggak saling menjelaskan, yang diomongin berbeda, punya subjek sama predikat yang beda juga, itu namanya adalah majemuk setara. Dah, itu. Ya, kita balik lagi ke tanda titik koma, teman-teman. Yang kedua, aturannya digunakan untuk memisahkan perincian berupa frasa verbal. Nah, kalau perincian tadi di atas, pada lazimnya itu dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau dia berupa frasa, gitu ya, frasa verbal, apalagi ini ya, frasa verbal itu wajib banget harus ada titiknya di atasnya. Artinya pakai tanda titik koma. Nah, kita ngomongin frasa verbal dulu, teman-teman. Frasa verbal ini apa sih? Frasa itu gabungan kata ya, teman-teman ya. Contohnya gini, kalau aku punya kata mawar, ini adalah kata. Tapi kalau aku punya kata mawar merah, ini adalah frasa. Ya, berarti kalau dia menyebutkan satu objek dengan mengekspresikan lebih dari satu kata, itu namanya adalah frasa. Gitu, itu frasa. Nah, frasa verbal ini ya berarti yang diawali oleh verba. Nah, kalau di sini verbanya apa? Berkewarganegaraan, berbadan sehat, berijazah. Nah, verba yang lainnya ada me gitu ya. Nah, asalkan kalau frasa nomina itu masih boleh pakai koma, teman-teman. Tapi kalau frasa verbal, dia harus banget pakai tanda titik koma. Gitu. Terus selanjutnya digunakan untuk memisahkan perincian yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, kalau sudah pakai perincian yang tanda koma, terus merinci hal yang lain lagi, tetapi beda, itu harus banget pakai tanda titik koma. Gitu.
Oke, bentar. Hmm, nih contohnya kayak gini. Pengisian daftar hadir, agenda rapat ini meliputi. Nah, ini kan perincian besarnya kan ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Nah, perincian besarnya itu pakai titik koma, tapi kalau di dalam perincian besarnya itu ada perincian lagi, harus banget pakai tanda koma gitu. Tapi kalau nggak beranak, perinciannya nggak beranak gitu ya, itu di sininya pakai tanda koma aja, nggak usah pakai tanda titik koma. Tapi karena di sini beranak, berarti didahulukan dulu yang perincian besarnya atau perincian utamanya itu pakai tanda titik koma, yang perincian di dalamnya lagi itu pakai koma. Gitu. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Nah, terakhir, tanda titik koma ini buat apa? Buat memisahkan sumber-sumber kutipan. Nah, ini buat penulisan kutipan teman-teman. Dan penulisan sumber rujukan atau kutipan ini sudah nggak muncul lagi di 3 tahun terakhir, teman-teman. Terakhir muncul tahun 2017-18. Gitu. Contohnya, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Ini adalah kutipan, teman-teman. Fishman ini nama orang ya, bukan manusia ikan gitu ya. Koma 1974. Maksudnya apa? Bukunya dikarang oleh Pak Fishman, tahun bukunya yaitu 1974. Oh, tapi ini juga berkaitan sama sumber yang lain nih. Sumber siapa? Sumber Pak Mulyono yang ditulis pada 1985 ya dan lain sebagainya. Ya, antara nama pengarang dan tahun bukunya itu dipisahin pakai koma. Tapi kalau perinciannya itu banyak, kalau sumbernya banyak dan itu terhitung perincian teman-teman gitu. Jadi ini apa ini konsepnya hampir sama kayak yang di atas nih, ya. Dia kan pakai koma. Terus untuk merinci yang lain, untuk merinci sumber yang lain, dia pakai titik koma. Tuh, pakai titik koma. Oke, sip. Kita ke sini. Ya. Nomor 1, bolehkah dibaca dan dijawab oleh Raki? Yuk Raki, Raki bisa open mic nggak ya? Apa suaraku nggak masuk teman-teman? Raki ada nggak ya? Masuk suaraku. Oke, oke. Lumayan capek juga ya ngomong sendiri. Boleh deh aku minta bantuan sama Kanita. Kanita ada sayang? Iya ada Kak. Yuk. Nomor 1, Kanita. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat dalam kalimat Tadi ikut pretest nggak ya Kanita ya? ikut Kak. Tadi jawab apa sayang? Tadi aku jawab yang B. B. Yang B salah.
Apakah yang B salah? Dia tidak dapat membaca buku karena lampu padam. Iya, ini salah ya. Karena 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 itu nggak perlu diawali oleh koma. Kita lihat yang lainnya dulu teman-teman. Berarti yang lainnya benar dong. Ya. Yang A membaca buku hendaklah di tempat yang terang. Nah, tanda bacanya satu-satunya yaitu titik. Ini benar ya buat mengakhiri kalimat. Yang C supaya tetap mata sehat. Nah, ini adalah keterangan ya, keterangan yang ada di depan wajib banget ada komanya. Membaca buku di tempat yang terang. Oke. Yang D, bacalah buku ini di tempat yang terang. E, Rina, guru adik sakit. Nah, ini adalah aposisi teman-teman. Jadi antara Rina dan guru adik itu merujuk pada objek yang sama. Oh, sorry, merujuk pada subjek yang sama. Ya, diapit sama koma. Ini aposisi. Jadi benar jawabannya yang B. Kita. Lanjut nomor 2. Penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada penggunaan tanda baca yang benar ya, yang benar. Ibu Ruli tidak setuju. Coba kita analisis mulai dari yang A. Ibu Ruli tidak setuju karena, nah ini salah ya, salah karena nggak perlu ada koma. Yang B, di Ciwok. Nah, di Ciwok ini adalah keterangan teman-teman. Jadi harusnya ada komanya. Yang B juga salah gitu ya. Yang C, surat biasa, surat kilat, ataupun surat kilat khusus memerlukan perangko. Nah, ini yang benar teman-teman. Jawabannya yang C. Karena ini perinciannya ada 3 kan? Jadi sebelum konjungsi untuk perincian yang terakhir wajib banget ada komanya. Yang D, oleh karena itu kita harus rajin belajar. Ini salah teman-teman. Kenapa salahnya? Karena setelah oleh karena itu harus banget ada komanya. Yang ini juga salah. E, Joko, sahabat Wido. Nah, ini adalah satu orang yang sama gitu ya. Joko itu adalah nama sahabat Wido. Gitu. Harusnya ada komanya lagi di belakangnya. Itu. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Bantu dong teman-teman. Shiva boleh deh. Yuk Shiv, nomor 3 Shiv. Shiva. Ada nggak ya Shiva ya? Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Ya udah, aku minta tolong sama yang lainnya ya, teman-teman ya. Yuk, teman-teman, meskipun weekend nggak boleh melayot ya. Bolehkah aku minta tolong sama siapa ya? Bentar-bentar. Fatina deh. Fatina boleh bantuku? Nomor 3, Fat. Iya, Kak. Sip. Penulisan tanda baca yang betul terdapat pada kalimat. Aku jawabnya C. Jawabannya C. Coba kita lihat. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, berhawa panas. Nah, ini kan dua hal yang sama gitu ya. Satu hal yang sama. Dua hal yang sama gitu ya. Antara Jakarta sama ibu kota Republik Indonesia. Berarti mengacu pada hal yang sama, harus diapit sama koma. Gitu ya. Dengan kata lain, ibu kota Republik Indonesia ini adalah A posisinya. Benar, jawabannya yang C, nomor 3. Nomor 4.
Nomor 4, pemakaian tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat. Nomor 4 ini jawabannya yang B, teman-teman. Ya, ini tepat semua. Coba kita lihat. Berbagai persoalan yang harus diselesaikan meliputi persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Bener ya, dia perinciannya lebih dari 2. Jadi wajib banget sebelum dan ada komanya. Yang A salahnya di mana? Berbagai, nah ini kan kayaknya sama-sama semua ya teman-teman ya. Salahnya ada di sini nih. Nggak ada komanya. Terus salahnya ada di mana? Nih, dan serta juga nggak ada komanya kan? Gitu. Terus yang DE, meliputi persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Nah, ini dan-nya nggak ada komanya juga ya. Nah, yang ini dan-nya ada nih. Ada komanya nih. Tapi di belakangnya ada serta. Nah, ini harusnya dipilih salah satu aja ya. Pakai dan atau pakai kata serta. Gitu. Karena dia pada intinya sama ya, untuk penambahan juga. Nomor 5, dalam paragraf di atas terdapat kalimat yang mengandung kesalahan pemakaian tanda baca, kecuali berarti yang benar ya. Nah, coba kita lihat kalimat 1 dulu. Benarkah dia? Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM telah memberdayakan masyarakat miskin untuk mengakses modal untuk usaha hanya dengan syarat antara lain membuat kelompok swadaya masyarakat. Nah, ini salah teman-teman ya. Antara lain itu hanya diawali oleh koma aja. Nah, kalau di sini nggak usah gitu ya. Tidak perlu. Jadi nomor 1 salah nih teman-teman. Oke, sip. Apakah nomor 3 juga? Oh, sorry. Salah ya. Berarti kita cari yang benar kan? Berarti bukan A jawabannya. Karena nomor 1 salah. Lanjut, yang B, 2 dan 4. Kita cek dulu yang nomor 2. Di beberapa wilayah perkotaan maupun pedesaan, harusnya koma ya, karena ini keterangan yang ada di depan kalimat, harus ada komanya. Nomor 2 juga salah. Nih, 2 salah, 2 salah. Nah, 3 dulu kita cek. Para pelaku usaha pemula ini kebanyakan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk berwirausaha yang mampu memberi nilai tambah. Nah, koma di sini benar ya. Jadi nomor 3 benar. Nah, 3 apakah dia match dengan nomor 5? Mereka melakukan usaha mandiri dengan modal kecil, hanya secara naluri dan mengikuti tren yang berkembang. Nah, dan ini nggak perlu ada komanya ya teman-teman ya. Nggak perlu. Karena ini cuma ada 2 aja, secara naluri sama mengikuti tren. Berarti nomor 5 enggak nih. Berarti nggak ada jawabannya dong. 3. Masa nggak ada jawabannya? Bentar. Kita cek dulu. Antara lain itu dia benar diapit oleh koma atau tidak. Kita cek koma. Oh, beda. KBBI. Antara lain. Oh sorry teman-teman, antara lain itu ternyata diapit oleh koma. Nih contohnya seperti ini teman-teman. Bidang yang diminati anak muda, antara lain, teknologi informasi dan manajemen. Itu berarti di sini benar. Ya, antara lain harus ada komanya, diapit oleh koma.
Oke. Nomor 1 dan 3, jawaban yang benar nomor 5, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 6, penerapan EYD berikut ini salah kecuali, nah di sini yang ditanyain EYD, teman-teman. Kalau EYD ya berarti mencakup ada 4 tadi ya yang ada di EYD sini. Nih, apa aja? Yang pertama itu penulisan kata, yang kedua penggunaan tanda baca, yang ketiga itu adalah apa teman-teman? Penggunaan huruf. Oh, huruf. Penulisan huruf kapital, miring, tebal gitu ya. Itu huruf. Sama yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Gini, kata, tanda baca, huruf, dan serapan. Kalau ada pertanyaan ejaan atau EYD dan nggak mengacu pada salah satu aturan aja, aturan tanda baca aja, atau aturan tulisan kata aja, berarti kita harus lihat semua-muanya. Gitu. Yang A, polisi menyita sejumlah uang palsu pecahan Rp. Nah, ini nih. Rp-nya ada titiknya, ini salah ya, teman-teman ya. Dan di belakangnya kan harus ada koma 00. Yang A salah. B, berdasarkan asumsi. Nah, berdasarkan asumsi harusnya ada komanya kan? Nah, karena ini keterangan yang ada di depan. Yang B juga salah. Terus C, harga rata-rata minyak 71,5 dolar Amerika Serikat per barel. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga rata-rata tahun sebelumnya. Sebesar 67 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, ini di sini kesalahannya adalah tidak ada predikatnya. Ada predikatnya. Predikatnya itu lebih tinggi, teman-teman. Nah, subjeknya adalah harga rata-rata minyak bla 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 gitu ya. Jadi antara subjek sama predikat ini nggak boleh dipisahin sama koma. Yang C salahnya di sana, antara subjek sama predikat dipisahin sama koma. Lanjut yang D, kami memperkirakan. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya memperkirakan. Memperkirakan. Yang E, apakah yang E yang benar? Coba kita cek. Diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah menjadi Rp 10.000,00 per dolar pada akhir tahun 2008. Love, yang ini yang benar, yang E. Oke, sip. Nomor 7. Kalimat yang benar pemakaian tanda bacanya adalah, nah kalau kayak gini kan cuma mengadres tanda bacanya aja, teman-teman, ya kan? Ya udah, berarti kita lihat tanda bacanya aja. Even yang lain tuh ada kesalahan, ya udah kita bersikap bodoh amat gitu ya. Yang penting tanda bacanya ini benar apa enggak dipakainya gitu. Mereka bekerja terus, koma, walaupun malam telah larut. Benar atau enggak, teman? Benar ya? Benar nggak sih? Bentar. Mereka bekerja terus walaupun malam telah larut. Meskipun. Oh, enggak. Enggak ya. Ini enggak boleh ada komanya ya. Yang ada komanya kalau ini konjungsi, terus antara dua yang diapit ini adalah konjungsi, majemuk setara. Ya kan? Kalau ini kan enggak setara ya. Mereka bekerja terus ya, subjek, predikat. Malam telah larut. Nah, malam telah larut kan ini menjelaskan bekerjanya mereka gitu kan. Berarti ini bukan majemuk setara. Kalau bukan majemuk setara, sebelum konjungsi nggak boleh pakai koma. Yang A salah. B, lalu lintas padat sekali. Karena itu, nah ini karena nggak boleh ya ada koma. C, kami membutuhkan tangga, koma, gergaji, dan palu. Nah ini perincian 1, 2, 3 gitu. Ini benar.
C jawabannya. D, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Nah, ini salah ya, harusnya ada komanya di sini. E, rupanya ia tidak tahu bahwa besok libur. Nah, ini kesalahannya di mana, teman-teman? Yang E. Yang E ini kesalahannya di koma. Ya, rupanya, koma, dia tidak tahu bahwa besok libur. Gitu. Nomor 8. Untuk membentuk kalimat yang baku, tanda baca koma perlu digunakan kecuali pada kalimat berarti yang penggunaan tanda baca komanya tidak tepat, teman-teman. 8. Coba kita cek yang A. Komputer dan barang elektronik lainnya mengandung bagian, nah ini. Komanya nggak usah ya. Yang B, pabrik-pabrik yang akan dibangun digunakan kecuali, oh iya, perlu digunakan kecuali ya berarti yang A ya kan, berarti kita nyali yang salah, teman-teman. Ya udah deh, ketemu itu jawabannya yang A. Lanjut, nomor 9. Kursorku kok hilang? Oh itu dia. 9, pemakaian tanda baca. Buset, ini habis kesini gitu. Agak lucu ya. Pemakaian tanda baca yang betul terdapat pada A. Indra rajin dan pandai. Karena itu, nah karena kan nggak boleh ya. Tidak perlu ada koma sebelum karena. Kemarin semua orang hadir kecuali Anda. Nah, kecuali harus ada komanya. Kenapa kok ada komanya? Karena Anda ini sebenarnya gini. Kalimat ini sebenarnya adalah majemuk setara, teman-teman. Kok bisa setara? Maksudnya adalah semua orang hadir kecuali Anda. Anda kan maksudnya Anda tidak hadir gitu kan. Jadi ini aslinya adalah kalimat majemuk setara. Kalau kalimat majemuk setara harus ada komanya sebelum konjungsi. Gitu. C. Sari ingin bersekolah, tetapi ibu tidak mampu membiayainya. Nah, ini sebelum kata tetapi harus ada komanya. Kenapa? Karena ini majemuk setara. Kok bisa majemuk setara? Subjeknya berbeda, ya kan? Ini masing-masing punya subjek. Sari, ya, untuk klausa pertama. Kemudian ibu untuk subjek klausa kedua. Setara ini ya, teman-teman. D. Kemarin ia datang dan ia pergi. Kemarin ia datang dan ia pergi. Benar nggak, teman-teman? Kemarin gitu ya, koma. Karena ini konjungsi, keterangan waktu gitu ya. Kemarin ia datang. Dan harusnya ini nggak usah ada komanya ya. Kemudian ia pergi. Tuh, yang D salah. E. Jakarta ibu kota RI berhawa panas. Nah, Jakarta ibu kota RI ini adalah hal yang sama, teman-teman. Ini aposisinya. Berarti diapit oleh koma ini benar ya. Jawabannya yang E. 10. Kalimat-kalimat berikut ini tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah karena penulisan tanda bacanya tidak mengikuti EYD kecuali banyak jebakan Batman ya, tidak terus kecuali gitu ya, tidak mengikuti EYD kecuali berarti kita nyari yang apa, teman-teman? Ejaannya yang benar semuanya. Cek mulai dari A. Penggunaan obat tradisional termasuk jamu yang makin, nah yang kan ini perluasan ya teman-teman, penjelasan dari hal yang disebutin sebelumnya. Yang disebutin sebelumnya adalah jamu, berarti wajib banget nggak boleh pakai koma, haram hukumnya. B. Kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, koma, benar ya? Ini adalah keterangan. Kalau keterangan di depan harus ada komanya. Sungguh mengherankan bahwa ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun
Belakangan stagnan. Stagnan itu mandek gitu ya, berhenti. Nah, ini benar penulisannya. Oke. 11. Pemakaian tanda baca di bawah ini benar, kecuali kita nyari tanda bacanya yang ditulis secara salah. A. Karena sering tidak masuk bekerja, koma, benar, pegawai itu mendapatkan peringatan keras dari atasannya. Benar. B. Ibu pergi ke toko membeli barang-barang kebutuhan dapur, termos, gelas, dan kompor. Nah, ini harusnya ada titik duanya. Kenapa harus ada titik duanya? Karena ini adalah kata umumnya dan perincian termos, gelas, dan kompor ini adalah kata khususnya. Kalau ada kata umum, kata khusus, wajib banget ada titik duanya. Jadi tulisannya akan gini, teman-teman. Ibu pergi ke toko membeli barang-barang kebutuhan dapur, titik dua, termos, gelas, dan kompor. Gitu. Yang B ini juga kurang tanda hubung ya, barang-barang. C, dalam tulisan tangan atau tikan, koma, benar, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Benar apa enggak nih, teman-teman? Benar, kecuali berarti yang salah dong ya. Salah. Salah. Berarti yang B ya. Udah ketemu deh. Yang B gitu. Oke. Bentar. Bentar teman-teman, aku off mic dulu ya, sebentar ya, bentar.
Oke, lanjut ya teman-teman. Ada Ginova. Kenapa Gi? Nomor 11, perlu tanda koma tidak? Yang E. Nih, yang E. Laki-laki itu pintar tetapi sombong. Oh iya, teman-teman. Benar, ini ada tanda komanya juga ya. Karena kenapa ada komanya? Sama kayak yang di atas, ya kan? Ini sebenarnya adalah kalimat majemuk setara. Laki-laki itu pintar, tetapi laki-laki itu sombong, ya kan? Aslinya kan kayak gitu. Jawabannya ada 2 berarti. B sama E. Lanjut, 12. Kalimat berikut tidak menggunakan tanda baca yang tepat. Kecuali berarti kita nyari yang benar, gitu ya, yang tepat. Telah dikemukakan bahwa koma gitu salah. Ini salah ya. B, meskipun belum sempurna koma benar, uraian yang disampaikannya sangat menarik. Nah, ini benar ya. C, D, E kita lihat salahnya. Investasi yang kita berikan ini tidak kenapa ada komanya? Salah. Mutu pelayanan harus selalu ditingkatkan supaya itu seperti karena gitu ya. Karena kan nggak boleh ada koma sebelumnya. Jadi supaya agar karena nggak perlu dibubuhkan koma sebelumnya. Kenapa kok nggak perlu? Karena supaya agar karena itu pasti belakangnya penjelasan untuk bagian yang sebelumnya. Jadi kalau ada kalimat yang ada supayanya, agarnya, karenanya, itu pasti bukan kalimat majemuk setara. Itu pasti untuk menjelaskan gitu ya. Ada penjelasan ada penjelasannya dan penjelasan ini menjelaskan bagian yang lain, itu pasti kalimat majemuk bertingkat. Kayak gitu teman-teman. Lanjut yang E, kerusakan lingkungan yang parah di dataran tinggi Dieng boleh jadi, nah ini subjek predikat gitu ya. Subjeknya apa? Subjeknya kerusakan lingkungan yang parah di dataran tinggi Dieng, itu subjeknya. Boleh jadi, ini adalah predikatnya. Nggak boleh dipisahin sama koma. Ya, CDE salah juga. 13, penulisan kalimat yang seluruhnya sesuai dengan aturan EYD ya, adalah A, kata feedback. Feedback penulisannya benar ya, harus miring karena ini kata asing. Balikan, feedback atau balikan sudah sering digunakan sebagai istilah. Nah, ini yang benar teman-teman. Feedback, balikan. Ini mengapit makna. Ya, benar tulisannya kayak gini. Nah, kita lihat yang B, C, D, E salahnya di mana. Bang Kadir ini harusnya penulisannya benar juga. Sering disebut sebagai pahlawan. Nah, di penulisan pahlawannya harus pakai petik ya, bukan pakai petik tunggal, tetapi pakai tanda petik. Bedanya apa? Tanda petik sama petik 2, sama tanda petik aja. Tanda petik itu untuk mengapit apa ini teman-teman? Mengapit kata tertentu gitu ya. Mengapit kata tertentu sebagai tanda kutip gitu. Kayak contohnya gini. Di kantor itu terdapat tikus. Tikusnya ada tanda petik gitu ya. Jadi itu bukanlah makna yang sebenarnya atau sesuatu yang memiliki makna yang disembunyikan gitu ya. Bang Kadir sering disebut sebagai pahlawan, bukan berarti Bang Kadir ke pahlawan beneran gitu ya, enggak ya? Bukan. Yang kedua, dia bisa juga dipakai buat mengapit kutipan. Gitu. Nah, bedanya sama tanda petik satu apa? Petik tunggal apa? Kalau tanda petik tunggal ini untuk mengapit makna. Ya, mengapit makna. Kalau yang petik 2 di sini, tanda petik di sini untuk kata-kata yang memiliki makna khusus. Gitu. C, karena postur tubuhnya harusnya ada komanya. Kalau tidak diizinkan, harusnya ada komanya juga. Esai Ratna yang berjudul Kesehatan Reproduksi, nah esai itu harus ada tanda petiknya. Dimuat di Tempo. Tempo nggak lagi ada tanda petiknya. Sebagai gantinya, temponya ini harus miring.
Nah, salah ya, B sampai E. Lanjut, nomor 14. Nah, ini pembahasannya lumayan panjang juga ya buat tanda baca nih. Masih di 14 ya, udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan mengerjakan post-testnya ya, teman-teman. Akan ngerjain post-testnya, meskipun tadi ada beberapa yang nggak sempet ikut pretest, nggak apa-apa. Silahkan mengerjakan post-testnya. Dari sana teman-teman akan tahu benar salahnya gitu ya. At least teman-teman bisa mencoba dirinya sendiri udah sejauh mana pemahamannya. Khususnya untuk pemahaman penggunaan tanda baca gitu. Nah, nanti akan dikasih waktu sampai jam 7 gitu ya. Sampai jam 7 aja. Oke. 14. Penerapan tanda baca kalimat ini benar kecuali berarti yang salah ya. Nomor 14 itu aku straight aja ya teman-teman, straight forward aja. Nomor 14. 14 ini jawabannya yang C ya. 14 yang C ini yang salah. Berhati-hatilah terhadap sinar X. Nggak perlu ada komanya ya. Nggak perlu ada tanda hubungnya. Nah, ini salah. Sebentar. Tanda baca benar kecuali yang E juga salah ya. Nih, ada titiknya di sini. 15. Penggunaan tanda penghubung dalam kalimat berikut yang tepat terdapat dalam kalimat tanda penghubung. Ke-12. Benar. Se-Indonesia. Benar. Ia harus segera memperpanjang KTP-nya. Nggak ada tanda hubungnya. Para siswa berkejar-kejaran di halaman. Ini juga benar. Nah, ini yang benar 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4 nggak ada pilihannya. Yang ada pilihannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya apa teman-teman? Jawabannya C. Tuh, kalau yang A, 1, 2, 3 yang benar. B, 1, 3. C, 3, 4. D, 4 aja. E, semuanya benar. Tuh. 16. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat dalam kalimat-kalimat di bawah ini, kecuali jawabannya 16 ini yang B. Kecuali. Berarti yang salah. Salahnya di mana? Camat Kota Subang Rumanda harusnya ada komanya ya, karena ini adalah A posisi. Dan komanya sampai sini. Tuh. Salah yang B. 17. Pemakaian tanda baca yang betul terdapat pada kalimat yang benar ada di yang E. Ia bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 4. 4 ini untuk blok ya biasanya. Untuk blok 5 nomor 5. Blok 4 nomor 5 gitu ya. Kalau yang A salahnya di mana? Celana jengki. Jengki ini berarti kayak istilah khusus gitu ya. Harusnya pakai tanda petik. Rate of inflation benar, laju inflasi di Indonesia memang agak tinggi pada bulan Oktober. Nah, ini salah ya. Rate of inflation kan artinya laju inflasi. Jadi bukan pakai tanda koma. Sebagai gantinya dia pakai petik tunggal. Yang C, surat yang dikirim itu nomor. Nah, ini salahnya di sini. Harusnya pakai titik aja. Gitu. Yang D salahnya di mana? Ali bertanya, harusnya pakai koma gitu ya, bukan pakai tanda titik 2. Oke, lanjut. 18. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat 18 jawabannya yang C. Ratu Langi tinggal di jalan, ini nama orang ya, tinggal di Jalan Mawar nomor 5, Pati, Jawa Tengah. Ya. Yang A salahnya di mana? Salah mengucapkan, ini salah komanya di sini. Yang B, semua peserta yang, kalau ada yang nggak boleh didahului oleh koma karena perluasan, ya nggak boleh dipotong pakai koma. Ia harus pulang sekarang karena nggak boleh didahului oleh koma. Sahabat saya, ini harusnya ada komanya nih. Amin
tinggal di Manokwari ini, ya. Aposisi. Oke. 19. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat dalam kalimat jawabannya yang B. Salahnya di mana? Dia tidak dapat membaca buku karena nggak boleh kan? Nah, ini yang kita cari. B jawabannya. 20. Penggunaan tanda baca dengan benar terdapat pada kalimat penggunaan tanda baca yang benar nih harusnya ya. Bukan dengan. Yang benar. Yang benar yang mana? Jawabannya yang B juga. Kami memerlukan kertas, koma, mistar, koma, dan lain-lain. Yang A salahnya di mana? Karena nggak boleh diawali oleh koma. C, di toko itu harusnya ada komanya ya. D, bapaknya orang Bali. Sedangkan, nah kalau ada titik koma sama sedangkan ini harusnya dipilih salah satu aja. Ya, yang E, Hindun sahabat Aminah, ini aposisi juga karena masih mengacu pada orang yang sama. Yang E juga salah. Oke, itu teman-teman pembahasannya nanti aku taruh di grup gitu ya. Nah, sekarang silakan nanti mengerjakan secara mandiri gitu ya. Untuk waktunya bukan jam 7 sih. Ini ownership-nya sama Kak Tony jadi kayaknya bisa sampai jam 8. Biasanya Kak Tony jam 8 gitu ya. Pokoknya nanti selesai istirahat, sholat gitu ya. Nanti jangan lupa dikerjain untuk post testnya teman-teman. Nah ini penting banget ya untuk teman-teman ngukur kemampuan dirinya sampai mana. Jadi nanti akan tahu nih sejauh mana nanti atau seserius apa teman-teman buat ngejar materi yang belum teman-teman kuasai. Oke, aku stop share ya teman-teman. Aku drop dulu di grup. Itu soalnya udah aku kirim buat LJK online-nya. Bentar. Dah. Oke ya, udah ada ya di sana ya. Nanti kalau teman-teman mau apa ini namanya tanya-tanya soal konsep yang belum dipahamin, yang tadi masih miss penjelasannya, boleh banget di grup ya teman-teman, atau bisa japri aku juga gitu. Oke teman-teman, karena udah jam 6, kita akhirin aja untuk pertemuannya di hari ini. Jangan lupa minggu depan join lagi di hari Sabtu jam 4 gitu ya. Dan kita masih belajar tentang penggunaan tanda baca. Kita lanjutin buat konsep-konsep yang tanda baca yang lainnya gitu ya. Nanti PDF-nya yang tanda baca itu di-share nggak ya? Di-share dong. Ya nanti aku share ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat belajarnya. Semangat terus ya teman-teman. Buat meraih cita-cita di PTN Impian. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, teman-teman. Jangan lupa dikerjain pretestnya. Yuk, bye-bye, teman-teman. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Sama. Assalamualaikum Kak.